Pernah nggak sih Anda ngeluh soal jalanan yang rusak di Twitter atau X? Atau mungkin laporin masalah layanan publik lewat Instagram? Nah, kalau pernah, sadar atau nggak, Anda itu sebenarnya udah jadi bagian dari sebuah revolusi besar loh. Yap, media sosial sekarang ini lagi mengubah total cara kita sebagai warga negara berkomunikasi sama pemerintah. Ini bukan lagi soal pengumuman satu arah, tapi udah jadi soal percakapan dua arah. Biar lebih kebayang, kita akan bedah fenomena ini jadi 4 bagian utama. Pertama, kita lihat gimana sih komunikasinya berubah. Terus, gimana suara kita di medsos bisa bikin pemerintah lebih bertanggung jawab. Kita juga bakal bertanya, apa benar ini bikin pemerintah jadi lebih efisien? Dan terakhir, kita akan bahas soal risiko-risiko digital yang nggak bisa dihindari. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini nih perubahan yang paling dasar, yaitu pergeseran dari yang tadinya pemerintah cuma menyiarkan informasi, sekarang jadi ikut nimbrung dalam percakapan. Coba deh, bayangin zaman dulu. Informasi dari pemerintah itu rasanya kayak surat resmi yang nyampenya lama dan kaku. Sekarang, berkat platform yang setiap hari kita buka kayak Twitter/X dan Instagram, komunikasi itu bisa terjadi saat itu juga. Ini adalah dialog langsung, real time, yang bisa nembus birokrasi yang berbelit-belit. Penting banget nih buat dipahami, ini tuh bukan cuma soal ada aplikasi baru di HP kita. Ini namanya pergeseran paradigma. Artinya, cara berpikir soal komunikasi publik itu sendiri yang berubah total. Pemerintah nggak lagi cuma ngomong ke kita, misalnya pas ngomongin kebijakan. Tapi idealnya jadi ngobrol bareng kita, misalnya dengan balas pertanyaan langsung di kolom komentar. Eits, tapi jangan salah, kenyataannya di lapangan nggak selalu seindah itu. Walaupun potensinya besar banget buat dialog, banyak lembaga pemerintah yang masih pakai cara lama. Mereka pakai media sosial cuma kayak megafon digital aja buat nyarin pesan mereka, tapi belum bener-bener mau dengerin dan berdialog. Nah, setelah kita paham komunikasinya berubah, sekarang kita lihat efeknya yang paling kerasa buat kita sebagai warga negara. Gimana caranya satu cuitan atau satu unggahan foto itu bisa jadi senjata buat nuntut pertanggungjawaban. Disinilah kekuatan transparansi jadi nyata, bukan cuma wacana. Coba bayangkan, kebijakan baru, bahkan data anggaran yang dulu kayaknya rahasia banget, sekarang bisa kita akses dalam hitungan detik. Ini bukan cuma soal keterbukaan loh. Kalau datanya terbuka, kan jadi lebih susah buat main-main. Ujung-ujungnya, ini bisa bantu membangun kembali kepercayaan publik. Ini dia alur kerja kontrol sosial di era digital. Sebuah keluhan soal layanan publik misalnya bisa langsung viral. Tekanan publik ini akhirnya maksa pejabat buat gerak cepat, jauh lebih cepat dibanding kalau kita lapor lewat jalur birokrasi yang biasa. Dari viral jadi aksi nyata. Dan dampaknya bahkan lebih dalam lagi, bukan cuma soal ngeluh. Media sosial ini menciptakan semacam alun-alun digital baru, tempat warga bisa ikut nimbrung dalam perencanaan pembangunan. Contoh paling konkret, masyarakat sekarang bisa ikut ngawasin langsung penggunaan dana desa buat mastiin uangnya dipakai dengan benar. Oke. Tadi kita sudah lihat dampaknya buat publik. Sekarang kita coba intip ke dapurnya pemerintah. Apa benar sih alat-alat digital ini bikin kerja mereka jadi lebih efisien? Ternyata di internal mereka sendiri ada 2 keuntungan besar. Pertama, koordinasi antar instansi jadi jauh lebih satset. Nggak perlu lagi nunggu memo resmi yang makan waktu. Kedua, ini soal duit. Jelas lebih hemat. Anggaran yang tadinya buat iklan di koran atau TV, sekarang bisa dialihkan ke hal yang lebih penting. Tapi, ada satu temuan yang menarik dan penting banget. Manfaat kinerja ini ternyata nggak datang gitu aja. Peningkatan efisiensi yang signifikan itu baru terjadi kalau para pegawai pemerintah benar-benar aktif berinteraksi dengan publik, bukan cuma pakai medsos buat tugas administrasi singkat. Jadi kuncinya bukan sekedar punya akun, tapi aktif berinteraksi. Tentu saja, setiap koin pasti punya 2 sisi. Nggak ada teknologi tanpa tantangan. Sekarang, mari kita beralih ke sisi lain dari medali ini. Risiko-risiko besar yang datang barengan dengan dunia digital yang baru ini. Setidaknya ada 3 monster besar yang harus dihadapi. Pertama, jelas penyebaran disinformasi atau hoax yang bisa bikin gaduh dan merusak kepercayaan. Kedua, ancaman keamanan cyber terhadap data-data penting negara. Dan ketiga, yang paling dekat sama kita, risiko pelanggaran privasi data kita sebagai warga negara. Semuanya ini tantangan yang serius banget. Terus solusinya gimana dong? Strateginya sebenarnya cukup jelas. Harus ada tim profesional yang khusus ngurusin ini, bukan cuma kerjaan sambilan. Terus, perlu ada kode etik yang jelas biar pejabat tahu batasan antara urusan pribadi dan dinas di dunia maya.
Dan yang terakhir, pelatihan literasi digital yang terus-menerus buat semua aparaturnya. Pada akhirnya teknologi ini kan cuma alat. Dia udah bukain pintu menuju pemerintahan yang lebih terbuka, lebih cepat tanggap, dan lebih bertanggung jawab. Pertanyaan besarnya sekarang adalah gimana caranya kita, baik sebagai masyarakat maupun pemerintah, bisa memastikan kita semua benar-benar berjalan melewati pintu itu, menuju tata kelola yang lebih baik di masa depan?